Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada para sahabat dengan membawa 2 buku. Wahai sahabatku, apakah kalian tahu buku yang saya bawa ini apa maksudnya? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau mengatakan, ini adalah perumpamaan. Buku yang saya bawa yang pertama ini adalah isinya tulisan-tulisannya orang-orang yang telah diputus masuk surga. Namanya siapa, ayah ibunya namanya siapa, dari suku mana, dan jumlahnya berapa, sudah ditulis. Sampai hari kiamat tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Kemudian yang kedua adalah bukunya orang-orang yang ahli neraka. Sudah ditulis siapa namanya ibunya, dari suku mana. Telah ditulis sampai hari kiamat, sampai akhirnya manusia tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Maka para sahabat bilang, kenapa kalau begitu apa gunanya amal? Maka Nabi menjawab kurang lebihnya, ya amal itu adalah bagian dari takdirnya Allah dan bagian dari perintahnya Allah. Maka hidayah adalah, para hadirin, mengumpulkan antara yakin yang benar kepada takdir tanpa mengurangi perasaan dan keyakinan bahwa perintah agama diantaranya adalah untuk usaha semaksimal mungkin ikut Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Inilah namanya hidayah. La ilaha illallah, diantara tuntutannya segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan berubah ketentuan Allah. Muhammadur Rasulullah, kita ikutkan kehidupan kita dengan arahan-arahan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang katanya yakin dengan takdir, tapi tidak ikut syariatnya Nabi, tidak ikut Islam, maka orang ini belum orang yang dapat hidayah. Ada orang usaha-usaha begitu semangat, begitu josnya sampai perasaannya, usahanya bisa menentukan nasibnya, itu pun bukan orang yang dapat hidayah. Maka Nabi mengajari umatnya yang sedang usaha, la haula wa la quwwata illa billah. Ini usaha saya, ini sebetulnya tidak akan ada kemampuan, tidak akan ada faedahnya tanpa Allah. Wong kita ini dulu nggak ada. Insyaallah para hadirin, di hidup itu biar jelas segalanya dari Allah, tidak akan berubah. La ilaha illallah, tapi tidak melupakan kita untuk ikut Nabi semaksimal mungkin dengan usaha tanpa ada berhentinya. Maka dalam kitab-kitab fikih itu ditulis, ajib kalau ada orang doa, ya Allah berikan hidayah kepada seluruh manusia. Kalau maksudnya dia ini mengatakan dalam hatinya seluruh manusia biar dapat hidayah, bisa dapat hidayah semuanya, ini termasuk doa yang dosa. Kok dosa? Iya, karena yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah ajaran yang diantara isi ajaran tadi sebagian manusia masuk neraka. Tapi kalau dia bilang begitu, saking sayangnya pada umat, beda lagi. Maka kita ini pikir hidayah, tapi harus disertai keyakinan neraka itu memang sudah ada jatahnya. Ada orang-orang yang memang tidak bisa dapat hidayah. Ini baru namanya doa disertai keyakinan yang benar.
Di dunia ini nggak ada orang yang lebih sempurna, lebih hikmah, lebih lembut, lebih enak didengar perkataannya, melebihi Sayyidul Anbiya Nabi besar Muhammad SAW. Paman beliau Abu Lahab tidak mau beriman. Tokoh Quraisy Abu Jahal tidak mau beriman. Dan banyak lagi orang-orang yang sering ketemu dengan beliau tidak mau beriman. Padahal orang itu kalau ketemu Nabi itu, kalau nggak beriman memang hatinya itu benar-benar keras. Keringatnya wangi, wajahnya yang begitu tampan, tidak ada seorang pun di dunia ini bahkan di akhirat yang seperti Nabi kita, yang persis seperti Nabi kita. Kalau berjalan tidak ada bayangannya Nabi kita. Masya Allah, di mana-mana dinaungi oleh awan. Di orang ketemu Nabi nggak dapat hidayah itu memang, ya memang takdirnya nggak dapat hidayah. Kita ini kalau melihat nasab kita dari atas sampai ujungnya para hadirin Nabi Nuh, atas lagi ujungnya Nabi Adam. Tetapi yang ajaib para hadirin, anak cucunya Nabi tadi sebagian itu tidak beriman. Apa Nabi Adam salah mendidik? Kok Qabil sudah mulai nggak beriman? Apakah Nabi Nuh salah mendidik? Tidak para hadirin. Memang orang ini adalah cocoknya masuk neraka, bukan cocoknya masuk surga. Datang seorang sahabiah, sahabat wanita kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, bagaimana nasib anak-anak saya yang mati dalam keadaan tidak beriman? Nabi bersabda, anak-anak kamu di neraka. Maka wanita tadi murung, susah. Nabi bersabda, andaikan kamu tahu hakikatnya siapa itu anakmu, kamu pasti akan sangat ridho dengan keputusannya Allah yang barusan aku sampaikan kepada engkau. Maka Mullah Al-Qari mengatakan, mengulas hadis ini. Mullah Al-Qari yang sering kita baca dalam hadis amal, Mullah Al-Qari, Allah Al-Qari, beliau mengatakan, bahwa perkara yang keluar dari kita para hadirin, itu ada perkara yang memang kita sepakati antar manusia ini, perkara ini perlu dirawat. Kita akan sayang pada dia, kita akan siap korban untuk dia. Apa itu para hadirin? Anak-anak kita. Ya, anak saya, bagian dari saya, darah daging saya, buah hati saya. Ini normalnya manusia begitu itu para hadirin. Kalau namanya anak mesti ada sambung hati dengan ayahnya, ibunya. Jadi begitu juga para hadirin, ada perkara itu yang keluar dari kita tapi kita semuanya sepakat harus dibuang. Apa itu? Kencing, kotoran. Maka normalnya orang begitu keluar kotorannya akan dia buang di tempat pembuangan. Maka orang-orang yang dijatah jadi ahli neraka, kalau Allah tampakkan itu seperti kotoran-kotoran yang keluar dari diri kita, maka kita pasti ridho. Oh, memang ini cocoknya di neraka. Masa kotoran dimasukkan surga, surga wangi, nanti bau-bauin surga. Maka kata beliau lagi, istilah su'ul khotimah, husnul khotimah ini sebetulnya istilah untuk memudahkan saja. Jadi ketika orang itu mau wafat akan ada seleksi, akan ada pemilihan dan pemilahan. Orang kadang-kadang baik sepertinya sebentar lagi melangkah ke surga, ternyata dia tidak lulus, terjerumus dalam tidak diridhai Allah, kemudian mati, akhirnya dia layak untuk masuk neraka.
Sebagian buruk, sebentar lagi mau sampai neraka, tiba-tiba Allah beri taufik pada dia untuk bertaubat, akhirnya menjadi salah satu penduduk surga. Ini aslinya yang kelihatan baik tadi kotor para hadirin. Perkara jelek yang kumpul dengan para mutiara. Begitu seleksi akhir, ini kotoran ya akhirnya dibuang ke kotoran biar gak ngotori mutiara-mutiara yang lain. Yang kedua, yang buruk akhirnya masuk surga. Ini sebetulnya mutiara yang terkotori dengan kotoran. Begitu seleksi akhir, muncul mutiaranya, maka dimasukkan bareng mutiara-mutiara yang lain. Apa maksudnya para hadirin cerita ini? Maksudnya, di antara keputusan Allah, agama Islam ini akan terus ada, bahkan berkembang, bahkan yang diizinkan oleh Allah yang ada di dunia ini hanya agama Islam. Ini sudah keputusan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umat dan tidak akan berubah sampai hari kiamat. Maka kita ini dakwah, kita ini taklim, kita ini zikir ibadah, kita ini usaha untuk meluruskan muamalat muasyarat. Ini yang dapat keuntungan kita sendiri. Andaikan kita ini tidak memperjuangkan Islam, naudzubillah, jauh dari macam-macam kebaikan, Islam tetap akan jaya terus sampai hari kiamat. Jangan sekali-kali kita ini punya pandangan, mahalah saya ini kalau nggak ada saya ya sekarat. Ini daerah saya ini semuanya hidup kan gara-gara ana ini. Ini perkataan yang tidak adab dengan Allah. Maka kita usaha disertai dengan keyakinan. Saya ini ngamalkan agama ini karena saya yang perlu kepada agama. Saya usaha agama ini karena saya yang perlu kepada usaha agama. Agamanya sendiri tidak perlu pada saya. Akhirnya kita berharap Allah melihat hati kita kok tawadhu. Ya, hamba saya ini sudah kerja siang malam untuk agama, tapi hatinya bilang saya yang beruntung. Saya yang memang perlu pada agama. Kalau agama itu sudah dijamin. Nah saya ini pengen nempel pada perkara yang dijamin biar ikut terjamin. Lah apakah kamu belum ada takdirnya? Sudah. Perintah Allah bukan iman pada takdir saja, termasuk perintah Allah ikut Rasulullah. Lah Rasulullah mengajarkan pada kita untuk usaha. Ini baru namanya hidayah. Setelah kita semuanya niat berhati. Nah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk hidayah itu adalah para nabi, para rasul, pimpinan hidayah. Yaitu orang yang hidupnya 24 jam, isinya hanya taat saja kepada Allah. Selepas para nabi, para rasul, tidak ada yang lebih hebat melebihi para sahabatnya nabi. Nabi bersabda, Innallah tara ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyyina wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku melebihi seluruh orang di dunia ini. Selain para nabi dan selain para rasul. Selepas para nabi, para rasul, yang tertinggi derajatnya adalah sahabat-sahabat nabi. Maka kita mudzakarah 6 sifat, hari-hari mudzakarah 6 sifat, ngulang lagi, nyampaikan lagi, biar ada gambaran gimana sih kurang lebihnya kehidupan sahabat. 6 sifat itu apa tuh para hadirin? Iman yang benar, kemudian amal yang benar, disertai, diperjuangkan. Itu 6 sifat itu kurang lebih begitu itu. Karena semua amal tanpa keyakinan yang benar tidak akan diterima oleh Allah. Keyakinan yang benar kok tanpa amal, ini menunjukkan hidayahnya diragukan. Karena orang-orang yang dapat iman yang benar yaitu para sahabat, itu akhirnya berbuah, buahnya namanya amal. Katanya yakin kok nggak ada pembuktiannya. Nah ini diragukan keyakinannya. Maka untuk itu semua para hadirin, siapa yang siap untuk usaha lagi, yakin kepada keputusan Allah, tanpa mengurangi semangatnya untuk ikut Rasulullah, untuk memperjuangkan Islam,
yang isinya adalah iman dan amal, untuk usaha lagi niru para sahabat, orang yang terbaik selepas para nabi, para rasul, yang paling lurus imannya dan yang paling pas amalannya, sampai mereka dapat gelar terbaik yang tidak diberikan kecuali untuk mereka saja, yaitu telah diridhai Allah. Kata para ulama, dinukilkan dari Sayyidina Umar, semua ayat yang muji-muji umat Muhammad di dalam Al-Quran itu yang pasti masuk dalam ayat itu adalah para sahabat Nabi. Umat terbaik yang pasti masuk sahabat Nabi, yang nanti akan jadi saksi-saksi pada hari kiamat, itu maksudnya sahabat Nabi. Yang telah dipuji-puji Allah, diridhai oleh Allah, itu sahabat Nabi. Andaikan selepas sahabat langsung kiamat, sahabat sudah masuk dalam pujian-pujian itu. Kalau orang selepas sahabat, para hadirin, akan bisa masuk kalau ikut para sahabat. Jadi itu sudah terjadi. Maka umat yang terbaik itu adalah yang pasti para sahabat, dan orang-orang yang ngikuti para sahabat baru bisa nempel. Wong Quran itu sudah selesai diturunkan zaman sahabat, maka sahabat pasti sudah masuk di situ. Kalau orang selepasnya, ya kalau ikut mereka jadi masuk, kalau enggak ya enggak masuk. Maka Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini kalau orang belajar di pondok, kuntum itu perkara yang sudah selesai. Kalian telah menjadi sebaik-baiknya umat. Dan yang dikatakan kalian waktu itu yang ada ya para sahabat itu, para hadir. Maka Sayyidina Umar mengatakan, andaikan ayat ini adalah untuk semua umat Muhammad, tanpa perlu niru sahabat, Allah berfirmannya tidak pakai kuntum, karena kuntum itu fi'il madhi, kalian telah menjadi. Mesti Allah berfirmannya akan gunakan isim, antum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalau antum itu nggak ada zamannya, kapan aja masuk. Maka kata Sayyidina Umar, kalau pengen masuk sebagai khairu ummah, falyu'addi syaratallah, maka supaya dia memenuhi persyaratan Allah yang disebutkan di dalam sebaik-baiknya umat, yaitu ada usaha amar ma'ruf nahi mungkar, usaha perjuangan, kemudian ada iman yang benar. Kalau nggak begitu, itu yang dapat ayat ini hanya para sahabat saja. Mafhum para hadirin? Maka untuk itu semua, siapa yang siap untuk bergerak, berjuang, tambah masa, mulai masa, buat masa, silahkan, Masya Allah. Silahkan, Masya Allah. Monggo, Masya Allah.